对手是云罗高级魂导师学院，是实现了一传七的壮举。你们先回酒店。朱老师有事瞒着我们。观察对手，有我一个人就足够。第一场你上，徐30，我给你这个机会。云罗高级魂导师学院好强，几乎没有。 Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode ke-35 versi novel. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Pasalnya ada beberapa di antara kalian yang masih kekal paham buat ngikutin alur ceritanya. Bocoran alur cerita ini Mimin rangkum dari versi novel dan akan tayang setiap hari Sabtu. Dikarenakan animasinya belum rilis, jadi animasi penyampaiannya Mimin ambil dari beberapa episode sebelumnya. Sebelum masuk ke inti ceritanya, kita akan review terlebih dahulu alur cerita di bagian sebelumnya. Setelah tim Akademi Shrek memenangkan pertandingan seleksi di bagian pertama, Kuruzo kemudian mengumpulkan para murid untuk menyusun sebuah rencana dalam pertandingan selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan kekuatan Yuho dan Wang Dong yang sebenarnya. Kuruzo mengatakan jika terdapat 67 tim yang lolos dalam babak kedua, sementara tim Akademi Shrek harus melewati 7 putaran dalam kompetisi. Kuruzo akan menurunkan Ling Lochen dalam putaran keempat, sementara Ma Xiaotou dan Dai Yuaheng akan bergabung dalam putaran keenam. Setelah mengetahui hal ini, mereka segera pergi meninggalkan ruangan Zoe. Namun baru saja keluar dari ruangan tersebut, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan salah satu murid dari Kekaisaran Ryu bernama Xiao Hongchen. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Teriakan penonton terus bergema di seluruh arena pertandingan. Hanya ada satu alasan untuk hal ini, di mana tim Akademi Shrek akan kembali bertanding dalam pertandingan pertama. Bahkan Kaisar Xinglo sudah tidak sabar lagi untuk menonton jalannya pertandingan. Sementara 67 tim yang lolos dalam pertandingan sebelumnya juga hadir di tempat ini. Ketika tim Akademi Shrek keluar dari terowongan pintu masuk peserta, teriakan penonton kembali bergema. Mereka semua memberikan dukungan kepada Akademi Shrek. Yuho berjalan memimpin anggota tanpa ekspresi. Hal ini dia lakukan untuk menjaga eksistensi dalam pertandingan babak pertama sebelumnya. Sementara Ma Xiaotou, Dai Yuaheng, dan Ling Lochen, mereka masih berada di dalam hotel untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Pada saat ini, kedua akademi yaitu Akademi Shrek dan Akademi Master Jua Yun Luo sudah berada di ruang tunggu. Tidak berselang lama, juri meminta kepada masing-masing dari perwakilan tim untuk naik ke atas panggung dan mengkonfirmasi identitas mereka. Sebagai ketua dari Akademi Shrek, BB berjalan menuju arena dan naik ke atas panggung. Setelah perwakilan dari kedua tim berada di atas arena, juri meminta kepada mereka berdua untuk mengambil bola undian yang sudah dipersiapkan. Melihat bola undian yang berada di tangan BB, juri mengatakan jika mereka akan melakukan pertandingan duel 1 lawan 1. Teriakan penonton kembali terdengar ketika mendengar hal ini. Mereka mengarahkan pandangannya ke arah Wo Yuho. Mereka berharap jika Yuho yang akan mewakili Akademi Shrek dalam pertandingan pertama. Tidak berselang lama, BB turun dari atas panggung dan berjalan ke arah Guru Zoe. BB mengatakan jika dirinya yang akan maju dalam pertandingan putaran pertama. Namun Kuruzo menggelengkan kepala dan menjelaskan
Jika dari 4 kerajaan, kerajaan yang memiliki teknik jiwa terkuat merupakan akademi yang berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Sementara Akademi Master Jiwa Yunluo bukan berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan kata lain, mereka tidak perlu khawatir dengan teknik jiwa yang mereka miliki. Terlebih lagi, mereka merupakan insinyur jiwa. Kuruzo dapat memastikan jika di antara mereka tidak ada yang memiliki kekuatan yang berada di peringkat Raja Jiwa. Oleh sebab itu, Susansi akan maju dalam pertandingan pertama mewakili Akademi Shrek. Kuruzo beranggapan jika seorang Master Jiwa tipe pertahanan paling cocok untuk menghadapi seorang Master Jiwa alat roh. Mendengar ucapan Kuruzoi, Susansi kemudian berdiri untuk naik ke atas panggung. Susansi mengatakan jika mereka bisa duduk di tempat ini untuk melihat pertandingannya. Setelah mengatakan hal ini, Susansi kemudian berjalan untuk naik ke atas panggung. Sementara itu, peserta pertama yang dikirim oleh Akademi Master Jiwa Yunluo bernama Mang Yijun. Wajahnya saat ini terlihat pucat ketika akan menghadapi murid dari Akademi Shrek. Pasalnya, dalam pertandingan sebelumnya, Yu Hao telah menunjukkan 6 susunan cincin roh berumur 100.000 tahun. Mang Yijun beranggapan jika kekuatan yang dimiliki oleh seniornya pasti akan jauh lebih menakutkan. Sambil memikirkan hal ini, Mang Yijun berjalan ke arah panggung dengan wajah pucat. Sebelum pertandingan dimulai, juri menjelaskan jika pihak yang kalah harus keluar meninggalkan arena. Sementara pihak yang menang dapat melanjutkan pertandingan. Pertandingan dapat dinyatakan selesai jika 7 anggota dari tim lawan telah dinyatakan gugur. Dalam pertandingan ini, mereka tidak diperbolehkan menggunakan alat jiwa yang bersifat membunuh. Setelah kedua pihak memahami hal ini, juri mengatakan jika pertandingan telah dimulai. Secara bersamaan ketika pertandingan dimulai, Mang Yijun segera mengeluarkan alat jiwa dari kedua tangannya dan melesat ke arah Susansi untuk menyerang. Pada saat yang sama, Susansi merilis 4 susunan cincin roh, 2 kuning dan 2 ungu. Melihat Susansi hanya memiliki 4 susunan cincin roh membuat seluruh penonton kecewa. Pasalnya, banyak di antara mereka beranggapan jika Susansi memiliki susunan cincin roh berumur 100.000 tahun seperti Yu Hao. Namun, semua orang kembali dibuat terkejut setelah melihat Susansi berlari. Pasalnya, Susansi berlari bukan ke arah Mang Yijun, melainkan ke arah sudut arena. Kaisar Xinglo bergumam di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh murid Akademi Shrek? Namun ketika semua orang memikirkan hal yang sama, hanya Bebe yang mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan oleh Susansi. Pada saat ini, Susansi telah berada di sudut arena dan merilis kemampuan cincin roh keempat. Sesaat kemudian, Susansi melompat keluar arena. Semua orang dibuat tercengang melihat tingkah konyol Susansi. Namun dalam sekejap mata, tubuh Mang Yijun berkedip dan bertukar tempat dengan Susansi. Melihat Mang Yijun nyungsep keluar arena, membuat Yu Hao dan Wang Dong yang berada di ruang tunggu tercengang. Mereka memandang satu sama lain dan berkata di saat bersamaan, apakah pertandingan ini benar-benar sudah berakhir? Seluruh penonton tiba-tiba menjadi hening melihat kejadian ini. Mulut mereka terbuka lebar. Bahkan seorang wasit pun terlihat bingung. Pasalnya, pertandingan baru saja dimulai 5 detik yang lalu. Namun Susansi sudah memenangkan pertandingan. Tidak berselang lama, suara Susansi tiba-tiba terdengar dan meminta kepada juri untuk melanjutkan pertandingan. Ucapan Susansi membuat suasana yang awalnya hening kini kembali normal. Suara penonton kembali terdengar. Banyak di antara mereka bertanya apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh Akademi Shrek. Bebe kemudian menjelaskan kepada Yu Hao dan Wang Dong apa yang sebenarnya terjadi. Bebe mengatakan jika cincin roh keempat Susansi
memiliki kemampuan untuk berteleportasi dalam jarak tertentu dalam waktu singkat. Di sisi lain, Marulong mengakui Akademi Shrek yang memiliki banyak murid berbakat. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan murid dari akademi lain tanpa menguras banyak kekuatan jiwa. Tidak berselang lama, juri mengatakan jika pertandingan telah berakhir. Melihat Mang Yijun dipermalukan, ketua tim dari Master Jiwa Yun Luo meminta kepada Cheng Yu untuk naik ke atas arena. Gadis tersebut segera berdiri dan berjalan menuju arena. Secara bersamaan ketika Cheng Yu telah berada di atas arena, juri mengatakan jika pertandingan kedua telah resmi dimulai. 你上。好才没出那个四魂魂。徐三石，我给你这个机会。